Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Please like, subscribe, and comment ya. Yeay. Kembali lagi bersama aku, Kak Rio Kiantara, di channel Kak Rio Kiantara. Dan setelah minggu lalu kita udah bahas ya kayak mengenai pengalamanku soal freelance. Aku juga mulai inisiatif teman-teman di Instagramku, dan aku kayak mulai kayak bikin story gitu, kayak dengerin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan khususnya buat MA sama BD, terima kasih untuk menanyakan soal kegiatan magangku ya, khususnya selama pandemi. Dan di video kali ini aku bakal membahas bagaimana pengalaman magangku selama pandemi 2020-2021. Yeay! Jadi kayak buat kalian yang misalnya mau tanya, boleh di kolom komentar atau boleh ke Instagramku @rio.kiantara. Kalian bisa follow dan ataupun kalian bisa langsung komen ke aku sih. Gitu aja semuan-semuan. Oke, kita langsung bisa masuk ke bagian utama. Tapi sebelum itu ya kita bahas dulu sih kayak sebenarnya magang itu apa sih. Mungkin kayak nggak semua teman-teman tahu gitu ya. Jadi mungkin kayak ya kegiatan magang itu merupakan salah satu yang kayak sekarang lagi happening gitu ya. Dan dulu waktu aku pertama kali masuk, kayak tahun pertama, aku nggak mikirin kayak magang itu penting banget. Tapi jujur puji Tuhan aku dapat magangku itu di tahun kedua semester 1 ya gitu, kayak setelah aku menang lomba. Jadi itu pertama kali aku magang selama kuliah. Nah tapi selama pandemi itu susah banget, kayak aku itu target untuk magang ke luar negeri gitu kan, ke Singapura gitu. Dan itu ada salah satu perusahaan yang nawarin, tapi karena COVID jadi aku nggak bisa berangkat gitu. Ya sedih sih, tapi kayak tentunya ada banyak lain lah ceritanya. Nah untuk karena itu kayak aku mau ada 3 bagian utama gitu ya, biar lebih terstruktur. Pertama aku bakal sharing apa aja sih pengalaman magang atau magang di mana aja sih selama pandemi gitu ya. Ada 5 tempat dan aku akan bahas singkat semuanya masing-masing. Kemudian yang kedua, paling berkesan itu apa ya gitu, kayak ini berkesan itu kayak sampai wah ini kayak aku nggak bakal lupa deh. Dan video ini karena YouTube lalu ada ya, ini buat reminder buat aku juga sih, sebagai self reminder juga. Dan yang ketiga tentunya karena kayak aku nggak mau kayak apa ya, nggak mau kayak sugar coating kayak cerita yang aja, aku bakal cerita suka dan dukanya magang selama pandemi. Oke, itu aja. Jadi kayak karena aku ya pakai kaos Kinobi, ini merupakan salah satu tempat magang aku pertama. Jadi kita langsung masuk bagian pertama. Aku magang di Kinobi sebagai strategi and operation intern. Dan puji Tuhan di sini kayak aku agak lama sih, sekitar 5 bulanan kalau nggak salah ngitung. Aku menjadi salah satu intern Indonesia pertama yang bantu bawa Kinobi ke Indonesia. Dan Kinobi dan salah satu yang kayak ya penggagasnya Kinobi.id lah, which is kayak sekarang udah gede. Dan I'm very proud and kalian did a great job teman-teman. Aku juga yang inisiasi grup WA kita buat kayak sekarang udah kayak 30-an gitu alumni internnya. Jadi kayak ya well that's me. Bercanda. Oke, anyway, terus di Kinobi itu kayak gimana ya pengalaman waktu saya aku bantu ke Indonesia. Kayak aku saat itu juga passionate banget kayak soal education, teknologi, dan aku tuh mau ngetes hipotesisku. Dan lewat sini aku mendapat kesempatan langsung kerja bersama kayak orang yang sangat experience. Bosku bernama Hafiz. Terima kasih Hafiz kayak buat kesempatannya aku bisa sampai this far karena lu juga bantu gue gitu. Oke, itu yang pertama. Kedua, aku jadi intern di Finansialku.com. Finansialku.com itu perusahaan financial technology, jadi di sektor yang berbeda, dan aku kerja di bawah Kak Mario Lasut, yaitu CMO-nya gitu. Jadi kayak CMO office lah. Kayak waktu dapat proyek yang keren banget, gimana kayak aku bisa bantu UMKM. Aku passionate banget buat UMKM. Jadi sampai sekarang pun aku masih passionate buat UMKM. Jadi kayak aku pengen kerja di perusahaan atau pengen ngelakuin proyek-proyek yang kayak berhubungan gimana sih cara bisa improve pelaku bisnis kecil di Indonesia gitu ya. Dan di Finansialku waktu itu aku fokus kayak gimana sih caranya ngejebatani profesi akuntan dan UMKM. Jadi aku bikin serial akuntan melek keuangan. Sampai sekarang masih ada di IG-nya Finansialku.com. Kalian bisa ngeliat muka aku sebagai hostnya di situ. Oke. Nah, yang ketiga itu kayak aku nggak pernah kepikiran sih bakal magang di perusahaan kayak di industri fast retail gitu atau fast fashion ya, kayak fashion gitu. Kayak I'm not a fashionista atau kayak fashionist apa istilahnya gitu, pokoknya orang yang ngerti fashion lah ya. Jadi kayak ya istilahnya this is a new thing for me as well gitu. Jadi kayak aku ya istilahnya kayak belajar banyak sih dari ini. Tapi yang kayak apa ya yang buat aku sampai sekarang kayak ya nggak jadi berangkat ke Jepang sih, harusnya seminggu ke Jepang gitu kan ngalamin di sana. Tapi still very insightful. Aku bisa ketemu sama orang-orang top seniornya atau kayak pimpinannya fast retailing, yaitu kayak parent induk
induk perusahaannya atau kayak yang miliki brand Uniqlo seperti itu ya teman-teman. It was very great experience, juga ketemu orang-orang keren dari situ. Oke, terus yang keempat aku juga pernah intern di ICW UK. Itu bentar aja sih, 1,5 bulan, dan tapi kayak itu juga sangat keren karena aku kayak topiknya sama kayak UMKM, tapi UMKM yang di UK. Aku kerja sama tim dari UK, Malaysia sama Singapura. Kita gimana caranya ngedukasi UMKM di sana soal isu-isu climate change. Mungkin di Indonesia kurang relate ya, tapi kayak di sana mungkin kan sampai sekarang sih kita udah ngerasanya kayak sekarang panas banget gak sih, sumuk, bahasa Jawa ini sumuk gitu kan. Jadi ya itu sih yang aku lakuin dan it was very interesting experience as well. Dan yang kelima aku juga bantu dosenku. Waktu itu ibunya juga ada proyek dari IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, kerjasama sama Kementerian Keuangan. Jadi aku kayak dapat proyek dari Kementerian Keuangan itu di P2PK-nya, Pusat Pengembangan Profesi Keuangan. Jadi kayak itu benar-benar aku bantu riset audit ya, jadi kayak mulai bantu translate, bantu rapiin filenya, bantu ngeriset juga, kayak interview orang, bikin ya banyak hal lah yang aku kerjain juga waktu itu semalam itu. Dan fun fact-nya, dari 5 hal tadi itu banyak yang aku lakuin simultaneously atau secara bersama itu sekitar 3-4 atau bahkan pernah 5 di satu minggu yang sama pernah deh. Kayak aku inget banget di minggu pertama September tahun 2020 itu hampir semuanya jalan gitu kayak ya minggu pertama Oktober salah timeline. Nah di situ kayak istilahnya apa ya, kayak tentunya kita masuk ke bagian kedua gitu ya, apa sih yang paling berkesan gitu ya. Jadi yang paling berkesan dari aku menurutku dari pengalaman internku ini kayak aku belajar banyak banget gitu ya. Dan yang pertama sih tadi kayak karena aku walaupun selama pandemi kayak aku tahu kayak kondisi susah, tapi kayak puji Tuhan masih bisa dapat kayak kesempatan untuk belajar. Jadi magang itu kan banyak belajar gitu kan teman-teman. Itu sih yang paling berkesan. Yang kedua yang berkesan juga aku berhasil kayak karena ini online ya, jadi kayak aku bisa istilahnya kayak kerja cross border gitu loh. Itu kayak mungkin sebelum pandemi itu kayak nggak sekamen itu gitu ya, tapi kayak karena ini pandemi orang terpaksa, jadi kayak aku semakin banyak kerja sama orang dari Inggris, dari mana-mana, dari seluruh ujung dunia ya, bisa gitulah ya langsung, karena kayak kita juga pakai Zoom. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang membuat aku sangat-sangat berkesan gitu, aku walaupun kayak magangnya online atau apa, tapi kayak sampai sekarang aku masih deket sama teman-teman magangku gitu loh. Sampai kita sering ngobrol, sering chat, sering follow up kadang kayak sama temanku yang di Uniqlo aku kayak sering ya WA call gitu kan sama dia. Jadi kayak ya it was still a very pleasant experience. Tapi aku mau cerita kayak ya tadi itu mungkin lebih ke sukanya kan. Dan sukanya sih mungkin kalau aku bisa breakdown lagi ya, selain kayak belajar dan lain-lain, aku juga suka kayak menurutku pandemi ini kayak somehow kayak blessing in disguise juga, karena selama pandemi ini yang pertama adalah aku bisa kayak walaupun sambil kuliah, sambil aku bahkan exchange di Inggris, aku masih bisa magang di Indonesia, magang di Singapura, dan magang di Inggris itu sendiri. Jadi kayak maksudnya bisa magang di berbagai tempat yang sama di saat yang bersama. Jadi kayak itu sih kayak menurutku itu suka banget kayak bisa dapat that kind of exposure karena pandemi gitu. Dan yang kedua sukanya juga jujur bisa dibilang kayak aku bisa dapetin connection yang sangat banyak gitu. Jadi dari pandemi ini kayak aku dari kegiatan magangku aku kenal orang ini dan it was very great experience. Nah yang ketiga juga nggak mau saya kayak nggak mau omong kosong aja gitu ya. Jadi kayak sungguhan ya, karena ini aku banyak tempat juga lumayan dapat duit. Jadi waktu itu di Inggris juga lumayan lah, masih bisa hidup dikit gitu ya teman-teman. Saya dapat beasiswa, masih ada dapat duit jajan gitu dari. Tapi itu kan sukanya ya. Aku mungkin mau sedikit share juga sih soal dukanya atau dark side-nya. Jadi aku nggak mau kayak nutup-nutupin. Pertama sih yang paling aku rasain, paling buat aku capek ya, itu sebenarnya bukan karena kayak karena pandemi ini juga kayak kita harus kayak sering natap layar gini kan, kayak Zoom, dan itu sih yang membuat aku kayak istilahnya kayak wah kok aku harus Zoom lagi, sampai ada istilahnya kayak Zoom fatigue gitu kan teman-teman. Jadi kayak karena sering kita natap di layar gitu, kayak nge-zoom terus, jadi kayak capek gitu ya. Itu aku ngerasain banget sih, apalagi saya burn out banget gitu karena kayak saya ngerjain yang sama juga selama online. Dan yang kedua aku nggak bisa ketemu langsung ya, offline. Jadi kayak mungkin walaupun kita masih bisa chat bla 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 sama atasan sama teman-temanku, karena aku nggak ngerti loh mereka sungguhan kayak ngerti aku maksud nggak. Itu yang pertama. Dan mereka sebenarnya sungguhan muji aku nggak sih, karena lewat chat doang kayak kadang kita is that real. Apalagi buat orang yang extrovert, aku sometimes aku juga merasa lonely gitu, kesepian. Jadi kayak lonely ya istilah gitu lah ya.
Dan yang ketiga itu juga aku merasa kayak kita harus banyak banget ngatur ekspektasi, terutama ekspektasi diri sendiri gitu ya, karena banyak keterbatasan sama pandemi ini, jadi kita nggak bisa explore banyak-banyak banget lah teman-teman. Kayak kita kadang harus kayak ya syukuri aja lah. Anyway, tapi kayak aku mau ngasih kesimpulan sih. Tapi menurutku kayak penting buat kalian, walaupun nanti kayak ini udah mulai kita transisi balik ke new normal, magang itu penting buat kalian yang kayak mau lulus kuliah. Menurutku kenapa sih, kayak kalau dari aku sendiri aku merasa kayak dari walaupun banyak dukanya dan tapi sukanya juga banyak kan. Duit menurutku itu penting ya teman-teman, tapi kayak juga kita bisa dapat koneksi atau bahkan kayak kita bisa juga kayak dapat offer full time ya, which is kayak ada orang yang tanya dan aku bakal bahas di video-video yang akan datang gitu. Jadi kayak selanjutnya aku bakal kayak bikin short video gitu, kayak yang penting aku kayak temen-temen tanya apa di Instagram, aku bakal bahas satu video khusus untuk satu pertanyaan. Jadi sistemnya one question one video, ya one question one video gitulah istilahnya. Dan itu aku bakal launching di video selanjutnya setelah ini. Anyway, kalau teman-teman punya pertanyaan, saran atau apapun itu, sampaikan aku di kolom komentar YouTube ataupun kalian bisa DM di Instagram aku ya. Dan juga terakhir sih kayak mumpung kayak kita bahas kegiatan magang gitu ya teman-teman. Menurutku juga kayak apa ya istilahnya, kayak buat magang ini tetaplah teman-teman kayak berusaha cari perusahaan yang benar-benar nggak cuma jadiin teman-teman itu cuma jadi robot gitu. Jadi kayak benar-benar kayak pengen ada sungguhan kayak saya undang-undang itu memang benar-benar pelatihan kan. Jadi kayak benar-benar ada pelatihan yang nggak cuma lu datang kerja baik gitu. Which is kayak on the job training juga ada sih. Cuma kayak banyak banget kegiatan intern yang sebenarnya bagus, di mana selain kalian dapat project, kalian juga dapat berbagai macam ilmu yang ada. Which is very great and it's very important for you as well. Oke, itu aja dari Kak Rio Kiantara. Thank you semuanya, stay safe dan see you in the next video. Please like, subscribe, and comment. Bye-bye.